Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menggunakan operasi baris elementer untuk mencari inverse dari suatu matriks. Dan di sini kita akan menggunakan contoh matriks yang berukuran 4 kali 4. Nah, kita langsung saja. Untuk matriksnya sendiri yang kita gunakan adalah ini ya. Jadi misalkan kita punya matriks A. Ini misalkan kita punya matriks A itu 0, 2, 8, 6. Di sini 3, 7, 1, 0. Terus 0, 0, 1, 2 ya. Dan terakhir, ini kurang sedikit panjang, 01, 01 ya. Jadi bagaimana cara mencari A inverse-nya? Nah, pertama ya kita jejerkan ya dengan matriks identitas. Jadi kita punya di sini tadi 0286, 3710, 0012 dan 0101. Ini jadi di sini 100, 0100, 0010 dan 0001 ya. Jadi kita apakan di sini? Nah, karena di sini kita tidak punya ini ya. Jadi ini kan 0 ya. Supaya tidak 0, karena yang lain juga 0, mau tidak mau kita harus tukar dulu kan. Jadi kita tukar baris pertama dengan baris kedua ya. Jadi kita peroleh apa? Nah, di sini kita punya 3710 ya kan? 0 ya 100 ya kan? Terus selanjutnya kita punya 0286, kita punya di sini 1000. Terus kita punya 0012 0010 ya. Terus di sini 01 01 ya kan, tetap ya tidak berubah ya, 0001. Terus apa yang harus kita lakukan ya supaya jadi 1, berarti kita bagi 3 ya, berarti baris pertama dikali 1/3 kan. Kita punya apa di situ? Berarti di sini kita punya dia akan menjadi ini 1/7/3. Nah, ini belum apa-apa sudah pecahan, tapi ya sudahlah karena tidak ada pilihan ya. Per 3 00 ya. Dan di sini yang lain sama ya, 0286 1000, ini 0012 0010 0101 0001. Apa lagi? Nah, kita bisa karena di situ sudah 1 ya, kiri atas ya. Terus kita buat yang bagian ini. Kan kita set bagian ini jadi 1 ya targetnya ya. Jadi bagaimana caranya? Ya gimana caranya kan berarti kan ya baris ke 2 dikali setengah kan. Yang pertama sama ya di sini ya. Jadi kita punya 1/7/3 1/3, kita punya 0 1/3 00. Terus selanjutnya kita punya 014, nah 3 setengah, kita punya 000. Terus di sini 0012 kayak di sini ya, 0010 belum diapa-apakan, kita punya 0101 000. Yang berubah hanya di baris keduanya. Terus bagaimana lagi? Nah, kita sudah punya di sini 1, berarti targetnya di sini dijadikan 0 kan? Nah, supaya jadi 0 berarti baris ke-4 ditambah dengan ya -1 dikali baris kedua kan? Seperti itu ya. Nah, jadi baris pertama itu tidak berubah, ya kan? Baris kedua juga tidak berubah, 3 juga tidak berubah. Yang keempat baru yang berubah kan?
Nah, jadi kita punya yang depannya sama ya, 0,7 1 7/3 1/3 0 0 3 0 0 0 1 4 3 setengah 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 ya. Nah, yang terakhir ini baru yang berubah. Jadi baris keempat dikurangkan dengan baris kedua. Berarti jadi 0 0 minus 4 ya kan. Kita punya di sini minus 2 ya kan, berarti terus kita punya 0 0 1 ya. Ya enggak? Ya, cocok ya. Jadi selanjutnya apalagi karena kita sudah punya, ini sudah pas ya, di sini sudah pas. Terus di sini nah atasnya dibuat 0. Jadi supaya atasnya dibuat 0, tapi ini nanti aja lah. Barangkali nanti kan masih ke ini ya. Jadi kita nolkan yang ini sini dulu lah. Supaya lebih ini urut. Jadi kita punya baris keempat ditambah berapa ini? 4 kali baris ketiga ya berarti ya. 4 baris ketiga kan. Berarti kita punya apa di situ? Kalau ditambah jadi baris keempatnya saja kan yang berubah kan, sama seperti tadi ya. Jadi yang lain tetap sama kan. Oke, jadi yang lain tetap sama. Terus selanjutnya kita punya 0 1 4 3 setengah 0. 1 2 0 0 1 0. Nah, yang ketiga ini baru yang berubah. Di baris baris keempat ditambahkan ini 4 kali baris ketiga. Berarti kita punya di sini 0 0. Ini harus 0 ya. Karena kita ingin mengenolkan itu kan tadi kan. Ini jadi 6 kan. Terus ini jadi ini minus setengah. Terus ini 0. 4 ini 1 ya. Oke, kita sudah punya seperti ini. Nah, kita ingin apa? Kita ingin ya supaya di sini ya kan targetnya kan di sini jadi 1 kan. Nah, supaya jadi 1 berarti ya baris keempat kali 1/6 kan. Jadi yang lagi-lagi baris keempat saja yang berubah. Jadi sebenarnya ini bisa di-combine ya. Kalau misalkan ingin 2 operasi baris elementer sekaligus juga diperbolehkan. Tapi biasanya ketelitiannya yang sulit dipertanggungjawabkan ya. Oh, di yang lain sama lagi 4 3 0 kita 0 0 0 1 ya kan. Terus ini jadi min per 12 ya. 0 4. Nah, ini sudah bagus sekali. Nah, kita sudah punya ini 1 1. Ini kenapa jadi 0? Wah, terlalu ya. Karena tidak berubah kan di baris pertamanya kan. Hanya baris keempatnya saja yang berubah ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, kita punya itu baris keempat kali 1/6. Selanjutnya kita ingin menolkan yang atas-atasnya di sini. Jadi saya ingin memperagakan ya. Bagaimana caranya mengenolkan sekaligus. Jadi gimana caranya supaya ya double lah, supaya tidak hanya sekali jalan ya. Jadi misalkan di sini supaya ini kan 3 ya. Di baris kedua kan ditambah dengan minus 3 baris keempat ya kan. Terus selanjutnya kita juga bisa melakukan ini kali ya kan. Jadi kan ini targetnya supaya di sini jadi 0 sekaligus. Nah, 2 langkah sekaligus supaya lebih cepat saja kan. Tadi kan saya sempat mengatakan kalau bisa lebih cepat. Itu ya. Oke, jadi yang baris pertama tidak ada perubahan. 7/3 1/3 0 0
3, 0, 0, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan baris kedua ya? Ini jadi 0, nggak ada perubahan yang depan ya, 0, 1, 4 ya, nggak ada perubahan. Terus selanjutnya di sini kan ya memang jadi 0 ya targetnya ya. Terus berapa ini? 3/4. Ini jadi 0, 2, kan? Ini jadi negatif setengah ya. Oke ya. Oke. Terus yang baris ketiga jadi apa? Ini 0, 0, ini 1 kan. Ini mau nggak mau jadi 0 kan, karena memang targetnya mengenolkan yang itu. 1/6, ya kan? Ada 0 di sini. 1/3, ya kan? Di akhir jadi berapa itu? Minus 1/3 juga ya, karena kan ya. Terus yang baris keempat tidak berubah ya, 0, 0, 0, 1, setengah, 0, 4, 1 ya. Terus kita lanjutkan lagi di kita apakan nih? Kita targetnya ini ya, ini jadikan 0 kan. Di sama seperti tadi ya, supaya lebih cepat ya. Enggak supaya lebih cepat berarti kan baris kedua ditambah minus 4 baris ketiga kan. Jadi kalau misalkan kita sudah punya satu tuh enaknya itu buat mengenolkan yang lain lebih mudah kan. Terus baris pertama ditambah minus 1/3 baris ketiga kan. Jadi kita gunakan baris ketiga ya untuk mengenolkan atasnya kan. Jadi sangat ya alami sekali itu kan. Kita punya baris pertamanya atau inilah baris ketiganya kita salin dulu ya, 0, 0, 1, 0, 1/6. 0, min 1/3, min 1/3, ini 0, 0, 1, 0, 4, 1 ya. Terus selanjutnya yang baris pertama jadi apa ini? Jadi baris pertama ini jadi 1, 7/3, depannya nggak berubah ya, karena ya kan kita pakai dari kolom ketiga kan. Terus di sini 0, 0, ya nggak? Sisanya menyesuaikan, ini jadi minus 1/18 ya. Ini 1/3, 1/9, 1/9. Terus yang baris keduanya jadi apa? Depannya nggak berubah, kan 0, 1. Terus di sini ya sesuai target sudah 0, 0. Karena tidak mengubah apapun kan baris ketiganya kan, nanti kan hanya yang kolom ketiga. Jadi kolom ketiganya itu kan. Terus di sini ada 1/12. Terus 0. Berapa lagi? Minus 2/3. Selanjutnya 5/6 ya. Nah terakhir berarti kita tinggal mengenolkan yang ini ya, jadi 0 ya. Nah bagaimana untuk yang terakhir? Berarti ya ini ya baris pertama ditambah berapa itu? Minus 7/3-nya ya. 1/3 dari baris kedua. Jadi mungkin ke bawah saja ya. Oke, di baris pertama saja yang berubah. Ini tetap 1, nggak akan ada perubahan. Ini 0, 0 nggak akan ada perubahan. Karena ya kolom yang bersesuaian kan 0 semua kan di baris kedua kan. Terus selanjutnya di sini jadi minus 1/4. Ya, apa lagi? Kalau misalnya 7/3 baris kedua, kita punya 1/3. Kita minus 11/6 ya. Kita punya ini. Dan ini ya yang lain kan di copy ya kan. 0 ya. Ya ada 5/6, 1, 0. Kita punya ini 1/6. Terus ini 0 minus 1/3 minus 1/3, ini 0, 0, 1, 0, 1 setengah
041 ya. Jadi kita peroleh ketika A-nya tadi kita punya berapa tadi A-nya? A-nya tadi kita punya soalnya adalah ya 0286 3710 0012 dan 0101. Jadi kita peroleh A inverse-nya jadi yang bagian ini ya. A inverse adalah sudah saya kerjakan sebelumnya karena ya rawan salah ya seperti ini ya. Jadi untuk cross check, kalau tidak nanti beresiko sekali kan. Di sini kita punya berapa ini? Negatif 1/4, 1/3, 5/3, 11/6. Terus di sini kita punya 1/12, 0, minus 2/3, 5/6, 1/6, 0, 1/3, minus 1/3, terus ini minus 1/12, 0, 2/3, 1/6. Dan ini sudah saya cek ya dengan menggunakan matrix multiplication kalkulator. Jadi kita bisa cek ya untuk pengecekannya. Nah, kita gunakan ini saja. Nah, ini sudah saya masukkan ya untuk matriks A-nya. Sekarang yang ya kita ingin cek apakah betul A inverse-nya itu tadi. Kita punya di sini minus 1/4, 1/3, 5/3, 11/6, terus 1/12, 0, minus 2/3, 5/6, 1/6, 0, minus 1/3, minus 1/3, minus 1/12, 0, 2/3, dan terakhir 1/6. 1/6. Jadi kita cek, calculate, hitung. Nah, bisa dilihat di sini langsung. Nah, bisa kita lihat ini adalah matriks identitas berukuran 4x4. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami ya untuk step by stepnya. Karena yang terpenting dalam operasi baris elementer itu bukan tahapannya harus kali berapa, bukan. Tapi M-nya di situ. Jadi pertama bikin kiri atas itu 1, bawahnya 0 semua. Terus baris pertama kolom pertama 1, bawahnya 0 semua. Baris ketiga kolom ketiga 1, bawahnya 0 semua. Menggunakan 3 kemungkinan untuk OBE ya. Yang pertama adalah boleh menukar baris. Kedua boleh membagi atau mengali dengan suatu bilangan real ya. Satu baris. Dan yang ketiga adalah menambahkan kelipatan baris yang lain ke suatu di M-nya itu tadi. Terus kalau sudah ya nanti kalau misalkan ingin yang bentuk ya seperti tadi kan. Kalau kita sudah punya diagonalnya 1 semua, ngenolkan atasnya masih. Itu untuk algoritmanya secara umum. Oke. Sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.